Sungguh tragis apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Kemarin ada oknum dari dunia pendidikan dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Karena diduga telah melecehkan anak didik. Dan yang paling parah lagi, ketika ada anak SMP sudah kecanduan seks. Dia melakukan hubungan intim tersebut dikarenakan penasaran. Kenapa penasaran? Karena dia sering menonton video porno. Alhasil, dia penasaran, bagaimana rasanya. Setiap hari dia melakukan hal tersebut. Dulu motif dia hanya penasaran, setelah lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, sekarang dia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keinginannya, seperti dia rela melakukannya supaya dia lulus ujian, mendapatkan uang. Bahkan niat tersebut tercium oleh oknum guru yang jahat, alhasil dia melakukan hubungan tersebut dengan oknum guru, bahkan kegiatan ini berlangsung hingga di bangku kuliah dengan oknum dosen dan beberapa teman prianya. Sampai beberapa kali dia hamil. Setiap dia hamil, pasti dia menggugurkan bayinya. Tidak mau jadi bahan cemoohan orang lain, lantas dia menggugurkan bayi tersebut. Padahal guru adalah pekerjaan yang mulia, yang seharusnya menunjukkan jalan kebenaran, memberi contoh teladan yang baik, malah oknum guru tersebut mengajarkan kejelekan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hal tersebut sudah menjadi rutinitasnya. Sampai dia terjerumus lagi ke lembah dosa yang lainnya. Seperti pergi ke klub malam, mabuk-mabukan, dan mencoba narkoba. Hal tersebut dilakukannya hampir setiap hari. Mungkin ini yang disebut dengan lembah free sex lifestyle, gaya hidup pergaulan bebas. Memang keadaan keluarganya tidaklah baik, malahan bisa dibilang broken home. Karena bapaknya pergi entah kemana setelah hampir setiap hari ribut dengan ibunya, dan ibunya pun ada tapi seperti tidak ada. Mungkin karena sang ibu harus mencari sesuap nasi agar keluarganya tetap bisa hidup, jadi sang ibu pergi pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Tidak sempat bercengkrama dengan anak, apalagi memberi nasihat atau wejangan hidup. Malahan, penat lelah mencari rezeki di luar itu dibawa ke rumah, tak ayal, setiap pulang, pasti terjadi keributan. Alhasil, sang anak menjadi lepas kendali laksana kuda liar. Lari ke sana kemari tanpa ada yang memandu. Mabuk-mabukan, pergi ke klub malam, narkoba, zina. Hal ini berkali-kali dilakukan dari sejak pertama mengenal seks waktu SMP hingga bangku perkuliahan. Tapi dia cukup lihai. Semua orang di sekitarnya tidak tahu menahu hal tersebut. Kecuali Tuhan, dia dan satu teman dekatnya. Teman dekatnya sempat bertanya, "Kenapa kamu melakukan itu semua?" "Karena aku tidak punya uang dan aku tidak punya keahlian, dan selama itu tidak merugikan orang lain, maka tidaklah mengapa, aku tidak mencuri kepunyaan orang lain. Aku tidak membunuh orang," jawabnya. Padahal dia tidak mengetahui ada hukum agama dan hukum negara yang telah dia langgar. 1. Melakukan zina. Zina dilarang dalam agama Islam. Quran menjelaskan, "Wala taqrabus zina." Dan jangan mendekati zina, karena itu merupakan perbuatan tercela.
Sedangkan hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah 100 cambukan. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah adalah hukuman mati karena dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang disatukan dengan perjanjian yang suci. Dan pelaku zina bisa dituntut ke pengadilan, apabila ada laporan dari pasangan yang telah dikhianati atau dalam artian ada laporan ke polisi oleh pasangan yang telah diselingkuhi. 2. Dia telah membunuh calon bayi. Karena membunuh dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. 3. Dia mengkonsumsi obat terlarang, seperti narkoba, alkohol. Ini pun dilarang oleh agama dan negara. Kalau dia ingin bertaubat, apakah hobi dia sebagai ahli maksiat itu bisa dimaafkan oleh Tuhan? Tentu bisa. Sebesar apa dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, pasti akan dimaafkan apabila dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Asalkan syarat bertobat telah terpenuhi, yaitu menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan berbuat kebaikan dengan kembali mempelajari agama, dan berharap semua kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari cerita ini semua, ada beberapa poin penting yang harus kita jadikan pelajaran, supaya tidak menjadi pengalaman yang kelam bagi kita, cukup orang lain yang menjadi contoh jelek. Biar kita menjadi contoh baik dan bisa memotivasi bagi semua orang. Poin pertama, pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Karena itu hadits Nabi memberikan isyarat bahwa peran keluarga itu sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Hadits Nabi menjelaskan bahwa pentingnya peranan orang tua dalam menjadikan karakter anak tersebut, apakah anak tersebut akan menjadi orang baik atau anak tersebut menjadi orang jahat. Jika karakter sudah terbangun semenjak dini, maka pergaulan seperti apapun akan sulit merubahnya. Jadi, jadikanlah keadaan keluarga kita sebaik mungkin, buat anak kita nyaman berinteraksi dengan kita. Jangan sampai anak kita lebih nyaman berinteraksi di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Pertahankan kenyamanan itu, jangan sampai dia nyaman berada di luar rumah. Lakukanlah, sebelum semuanya terlambat. Poin kedua. Jika kita diberikan amanat, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Apalagi diberikan amanat atau kepercayaan untuk mendidik baik jadi dosen ataupun guru. Hadits Nabi menjelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah ketika diberi kepercayaan, dia malah khianat. Sedangkan hukuman bagi seorang pengkhianat adalah neraka yang paling bawah. Fit darkil asfal minan nar. Dan ganjaran seorang guru apabila mengajarkan kebaikan adalah sama seperti yang Nabi jelaskan. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengerjakannya, terus-menerus tanpa henti. Dan siapa yang menunjukkan jalan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengerjakannya, terus-menerus tanpa henti. Dan di akhirat nanti, dia akan ditanya tentang anak didiknya. Hadits Nabi mengatakan, Kulukum ro'in, mas'ulun, an ro'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Guru adalah pemimpin dari anak didiknya,
Sang guru harus menunjukkan jalan kebaikan, bukan malah merusak moral anak didiknya. Poin ketiga adalah, jangan pernah melihat atau banyak mendengar hal-hal yang berbau porno, karena itu bisa menimbulkan rasa penasaran. Melihatnya saja kita tidak boleh, seperti yang Nabi jelaskan. Setiap anggota badan itu ada zinahnya. Zinah mata dengan melihat hal yang dilarang oleh agama. Zinah tangan dengan menyentuh, memegang, merasakan hal yang dilarang oleh agama. Zinah pikiran dengan membayangkan hal yang dilarang oleh agama. Tinggal apakah kemaluannya akan menuruti nafsunya atau tidak. Poin keempat adalah bertemanlah dengan orang baik yang menjalankan perintah agama dengan baik, karena teman baik yang mengerti agama dengan baik akan membawa kita ke dalam kebaikan, bukan menjerumuskan kepada kesesatan dan kejelekan. Jangan berteman dengan orang jahat dan tidak baik. Tapi kalau kita bisa merubah sifat orang jahat menjadi baik, maka bertemanlah dengan mereka. Tapi jika tidak bisa, maka jauhilah mereka dan cari teman yang beragama dan berakhlak baik dan bijaksana. Semoga kita dijauhkan dari segala macam keburukan dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.